Justru sekarang lagi diupayakan oleh bidan-bidan bagaimana hamil Qur'ani, Pak. Jadi perempuan-perempuan hamil itu dari semenjak menikah kemudian hamil itu sudah banyak harus diperkenalkan Al-Qur'an. Karena itu berpengaruh kepada janin. Bahkan ada anak atau bayi 2 tahun sudah menghafal Ya, Al-Quran. betul. Atau ibunya karena pada Waktu waktu hamil itu 3 kan bulan ibunya sudah sering di hafal Qur'an. Al-Quran. Dan sebelah kita ini ada Pak Kiai calon haji Salman Al-Farisi. Al-Farisi apa Al-Faris, saya enggak begitu. Itu nama dari orang tua Al-Faris, Pak. Al-Faris, maksudnya Al-Farisi gitu ya. Iya, betul. Silakan Pak Salman bisa bercerita mulai perkembangan sejak kecil, kapan mengenal agama, lalu sekarang aktivitas seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Ayah Anda. Jadi saya adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ayah saya almarhum Bapak Haji Muhammad Soleh dan Ibu Hajah Eni Suryani. Memang di keluarga yang berlatar belakang pendidikan agama itu hanya saya sendiri. Karena kakak yang pertama itu dia bidang teknologi komputer, yang kedua guru matematika, yang ketiga juga seorang pengusaha, yang keempat ibu rumah tangga, yang kelima saya adalah ustadz ya, atau guru agama. Nyesel nggak jadi ustadz? Memang cita-cita dari kecil pengen jadi Cita-cita dari kecil pengen jadi ustadz. Iya, betul. Karena apa yang menginspirasi untuk menjadi seorang ustadz? yang menginspirasi adalah bahwa tradisi di rumah orang tua saya itu selalu mengajak seluruh anak-anak itu ngaji di rumah dengan mengundang guru ngaji ke rumah. Ya, waktu saya kecil itu, dari kecil itu guru ngaji selalu datang ke rumah, dan itu memotivasi saya sehingga saya pengen jadi ustadz gitu, guru agama. Itu harapan orang tua apa harapan Ustadz Salman sendiri? Yang pertama itu cita-cita saya, yang kedua juga orang tua saya kepingin salah satu anaknya itu jadi ustadz. Salah satu dari 6, karena adik saya itu perempuan, ya, jadi akhirnya saya yang memang dicita-citakan oleh orang tua menjadi ustadz. Keinginan orang tua terhadap anak-anaknya salah satunya apa? Tadi manggil guru ngaji. Salah satu yang sangat ditekankan adalah selalu membaca Al-Quran dimanapun berada, Memahami memahami Al-Quran dan mengamalkan. Yang kedua, orang tua selalu mengajarkan peduli kepada orang lain dan selalu berjiwa sosial membantu orang lain. Lalu setelah itu orang tua tadi mengajari secara moralitas ya. Karena orang tua guru kalau salah. Ayah guru, bapak guru. Seorang PNS. Dan pernah nyuruh atau nawarkan pilihan apakah mau jadi ustadz dengan di pondok pesantren atau menjadi. Jadi saya pernah di pesantren Gontor tahun 92, kemudian pernah di pesantren Risalah Laum juga Ponorogo, dan kemudian hanya sampai di tingkat sanawiyah saja karena aliyahnya saya di Madrasah Aliyah Negeri 4 Pondok Pinang. Negeri 4 itu terkenal ya dulu. Ya. Pondok Pinang. Pondok Pinang, 4 Pondok Pinang. Kemudian memang dari ayah saya kemudian mengarahkan kalau pengen jadi ustadz jurusannya harus sesuai dengan apa jurusan yang dipilih waktu itu? Ya, jurusan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Guru, ya, tarbiyah, fakultas tarbiyah. Setelah itu S2 juga ambil pendidikan, Magister Studi Islam, dan belajar Al-Quran setelah dari rumah di mana lagi? Yang pertama di rumah, yang kedua di masjid. Di masjid. Karena di masjid itu ada TPA. Ya, jadi di TPA setiap sore saya itu selalu ke masjid, bahkan malam hari pun ada pengajian itu di masjid saya ikut pengajian. Apa kata orang tua setelah lulus dari pesantren, aktivitas di masjid? Orang tua saya pesan bahwa orang tua hanya berharap mudah-mudahan ilmu yang sudah dipelajari itu diamalkan. Dan orang tua juga mengajarkan materi bukan segala-galanya,
Justru yang terpenting adalah bagaimana pendidikan bisa mempengaruhi kehidupan kita menjadi orang yang baik, orang yang santun, berakhlakul karimah, dan tentunya selalu menjaga ibadah. Ada perlakuan yang berbeda nggak dengan saudara yang lain yang memang tidak di pesantren? Ada. Apa mengistimewakan Pak? Jadi Ustaz. perlakuan berbeda ya, saya lebih disayang sama orang tua. Sayang karena Sama yang lain. setelah itu dari di kegiatan selesai sekolah lah Iya. katakan. Saya Terus dulu memang dari SMA sudah aktif di remaja masjid ya, di remaja Islam, remaja masjid kelurahan, kemudian di kecamatan, kemudian di tingkat kota itu saya juga di BK PRMI. jadi mengenal organisasi di mulai remaja masjid BPKM. Iya, memang remaja masjid. Organisasi lain di luar itu Saya lama aktif di Youth Islamic Study Club Al Azhar. kalau jarak Ya, saya banyak Jakarta belajar lama. mana Barat. remaja masjid di situ. Kemudian saya aktif di MUI, Ciledug, kemudian DMI, dan sekarang untuk tingkat provinsi saya aktif di penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Kenapa nggak jadi pegawai negeri? Dulu pernah tes beberapa kali pegawai negeri tapi tidak lulus ya sebagainya, tapi Tapi ada keinginan terpendam nggak hari ini ingin menjadi pegawai negeri? ya kalau keinginan sih ada, tapi kan usia sudah 40 lebih, jadi ini Nggak nyesel dengan pilihan bahwa udah jadi ustadz nggak aja. bisa. Karena lika-liku kehidupan sesudah. Apa yang menginspirasi Pak Salman? Misalnya pengen jadi ustadz karena apa namanya keinginan orang tua atau mungkin Iya. Yang pertama karena emang saya senang dengan Al-Quran ya. Saya senang dengan Al-Quran, senang membaca Quran, mendalami Al-Quran. dengan Quran. Dan Kalau juga- lalu dakwah misalnya lewat media, kan banyak media. Misalnya Huwa itu kan bisa lewat media, dakwah dan sebagainya. Ada cita-cita untuk menjadi seorang dai. ya jadi memang saya belajar otodidak ya, karena bagaimana ceramah dan sebagainya. Kan pernah di pesantren, Iya, kalau pesantren juga kan mempengaruhi karena kita belajar muhadoroh, berceramah segala macam. sekarang sudah masih menekuni untuk pendidikan Al-Quran atau mulai melangkah Masih, ke sekarang saya masih belajar dengan guru tajwid dan tahsin saya, itu Kiai Muhsin Salim, kemudian juga Kiai Sabeni, muridnya beliau, itu masih rutin setiap Rabu itu kita pertemuan Pak, pagi. perkembangan sekarang tadi kan Pak Abdul Manan bahwa berpendapat bahwa sekarang kecenderungan dan masyarakat juga sudah ada perubahan sikap karena ternyata yang ramah rumah tapit tumbuh berkembang di mana-mana. Menurut pendapat Pak Salman sendiri gimana? Iya. Jadi memang masyarakat ketika terkait dengan pendidikan akhirnya lebih condong memilih kepada pendidikan agama dan pendidikan tahfiz Quran. Karena di era sekarang mereka melihat anak-anak kita itu banyak yang sudah terpengaruh kepada media sosial, terutama handphone, sehingga banyak salah gunakan oleh anak-anak. Dan justru dengan adanya pesantren, terutama pesantren tahfiz itu, jadi orang tua malah senang karena anak-anak bisa fokus belajar Quran dan mereka bisa terlindungi dari pengaruh-pengaruh negatif. Kan medsos ada juga yang bilang bahwa ada yang bilang itu negatif, tapi juga Kiai Baha itu bilang bahwa itu ada positifnya karena media sosial bisa kita gunakan sebagai sarana teknologi yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesannya. Sekarang kan tumbuh berkembang gitu ya lewat YouTube dan sebagainya. Yang tadinya mungkin seorang ustadz tidak dikenal sekarang dikenal. Yang tadinya nggak begitu kenal dengan Ustadz Lumanan sekarang melalui medsos itu juga. Jadi ada sisi positif. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan terhadap kori ataupun ustadz yang mereka kata istilah sekarang mulai panjat sosial. Ya mereka cepat mengorbit gitu ya. Tapi cepat juga jatuh. Kira-kira menurut Pak Ustadz apa? Ya, jadi menurut saya memang itu sisi positif teknologi memang banyak sekali. Tapi kan kita juga perlu konsep bahwa pendidikan anak-anak kita itu harus punya
strategi dan punya konsep yang jelas bahwa anak-anak itu tetap harus kita jaga dan lindungi dulu dari sementara pengaruh teknologi, karena itu nanti malah akan membuat mereka kurang fokus ya. Karena anak-anak itu kan sangat cepat sekali menangkap, sangat cepat sekali mereka belajar di sesuatu, khawatir nanti mereka tidak siap dengan teknologi dan sebagainya. Adapun penggunaan teknologi nanti bisa kita kenalkan setelah mereka punya cukup bekal ya, punya konsep pendidikan yang kuat, sehingga nanti ketika berhadapan dengan teknologi mereka bisa menyaring yang mana yang positif, mana yang negatif. Berarti memang pendidikan Al-Quran maupun pendidikan Islam itu menjadi begitu penting dan strategis. Betul. Itu mendasar ya. Betul, dasar. Karena kalau dia mungkin tidak latar belakang begitu, ya mereka gampang itu menjadi filter Pak, jadi saringan buat anak-anak mana yang baik, mana yang buruk. Tanamkan akidah, tanamkan juga kemampuan baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan ini kan orang suka bilang menjadikan masyarakat yang Qur'aniyah gitu ya, yang Islami dan sebagainya. Dan itu mungkin melalui pendidikan bisa kita wujudkan harapan-harapan masyarakat. Lalu samping kegiatan tadi ada kegiatan lain nggak Pak Ustaz? Ya, saya juga mengelola sekolah untuk anak-anak putus sekolah. Jadi yang sekolah paket A, paket B, dan paket C itu membantu. Itu juga membantu anak-anak kita. Iya, orang yang nggak mampu. Betul. Nggak mampu. Jika kita tidak mampu, banyak juga mereka itu ternyata latar belakang mampu, Pak. Tapi karena orang tua broken home, sehingga mereka masalah putus sekolah. Atau ada yang dulu sekolahnya karena narkoba, sehingga dikeluarkan dari sekolahnya. Atau juga sudah ada yang hamil duluan di luar nikah, sudah mereka putus sekolah di situ. Mereka melanjutkan di tempat kita sambil kita bimbing, kita berikan pemahaman agama supaya mereka bisa berubah lebih baik. Dasarnya pendidikan agama. Betul. Tapi mereka juga bisa menguasai ilmu pengetahuan umum. Iya. Supaya mereka sekarang bisa, cenderung makin banyak. Ya. Semakin banyak ya mereka yang justru berminat. Itu yang saya bingung, semakin banyak anak-anak yang putus sekolah. Makin banyak putus sekolah dan Pak, iya, makin banyak juga yang datang ke paket-paket itu. Banyak Pak. Banyak yang datang juga. Dari mana biayanya? Biaya itu kalau dari saya kebetulan ditanggung dari rumah sakit Pak, untuk operasional rumah sakit. Nah di situ nanti kita data anak-anak putus sekolah itu dari kalangan mampu atau tidak mampu. Bagi yang mampu nanti bisa subsidi silang, bagi yang tidak mampu. Harapannya ke depan seperti apa? Harapan ke depan untuk anak-anak ini mudah-mudahan setelah mereka sekolah, lulus sekolah, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka, bisa bekerja atau bisa kuliah Pak. Keterlibatan orang tua atau partisipasi orang tua dalam hal ini apa? Justru itu yang sangat kita prihatin. Justru banyak orang tua yang ketika anak-anak usia SMP, SMA itu mereka sudah kepeduliannya sudah kurang. Tidak peduli atau tidak bertanggung jawab? Kurang Pak, kurang peduli. Apa karena masalah ekonomi atau mungkin kesadaran? Yang pertama bisa jadi faktor ekonomi, terus yang kedua bisa jadi faktor anak ini yang memang susah dibilangin sama orang tuanya. Susah dibilangin, dan caranya menitip ke sekolah. Sekolah TPA ataupun sekolah-sekolah. Ada aktivitas lain di luar sebagai aktivitas lain ya ta'lim aja Pak, pengajian, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, remaja. Kemudian juga penyuluhan agama di KUA. Tapi Islamiyah katakanlah dakwah ini semakin bagus, semakin menghasilkan banyak orang yang sekarang sudah mulai berminat untuk menekuni atau mempelajari agama ya. Jadi kalau saya lihat justru yang lebih banyak mulai berubah kepada pendidikan agama yang lebih intensif itu yang lebih tua-tua Pak. Yang usia-usia 50 ke atas itu mereka lebih rajin sekarang. Karena mungkin sudah mulai sadar mereka bahwa iya betul. Mereka sudah harus berhadapan dengan. Karena kalau dibandingkan pengajian bapak-bapak dengan remaja masih banyak kan. Apa persoalan pengajian remaja yang kurang mengundang begitu? Yang pertama bahwa dari remaja sendiri itu sebetulnya banyak alumni pesantren yang ternyata ketika mereka lulus mereka tidak mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Ada disorientasi. Iya betul. Mereka maunya cari duit gitu. Sibuk kerja Pak.
sibuk kerja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Betul, betul. Makanya ada juga yang guru agama malah kerjanya di tempat yang tidak sesuai. Ustaz, Alumni pesantren. begitu. Itu. Sudah belum mana betul. Wah, anak-anak muda sekarang yang dulu latar belakang dengan pesantren, dia nggak mau ngabdi, nggak mau mengembangkan ilmunya. Betul, banyak sekali itu Pak. Mereka maunya kemana? Ya mungkin karena faktor ekonomi Pak ya. Mereka cepat menghasilkan uang gitu. Ya. Iya, betul Pak. Instan menghasilkan uang gitu. Jadi mereka terjadi disorientasi ya. Iya. Kalau dulu waktu masuk katakanlah pesantren itu mereka keinginan menjadi seorang ustadz atau seorang dai atau seorang yang memahami agama dengan benar. Teman-teman Kori juga banyak Pak. Udah Kori dia Pak. Tapi akhirnya dia kerja di tempat yang memang bukan bidangnya. Menurut Pak Ustadz, ini perlu keterlibatan pemerintah kali. Ada program-program bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih, saya berharap ada perhatian memang khusus bagi teman-teman yang konsen di bidang Al-Quran. Bagaimana mereka bisa fokus dan konsen di bidang Al-Quran, bisa ada program yang... Kalau nggak salah kan sekarang para ustadz atau Kori kan penghasilannya cukup lumayan. Ada yang ngajar ngaji, ada juga yang jadi ceramah di mana-mana. Juga ada masanya Pak. Tidak semuanya. Tidak semua, ada masanya. Karena Kori sekarang itu banyak sekali Pak. Jadi, kompetitor, iya, banyak persaingan. Kompetitor, kemudian juga sekarang orang lebih suka yang muda-muda, yang sudah mulai usianya sudah mulai jarang. Oh gitu, jadi ada persaingan. Tapi kan kalau lihat secara populasi lah, populasi katakan Tangerang sendiri dengan penduduk hampir 2 juta. Rumah tangga itu sekitar 600-an. Wala keluarga atau rumah tangga. 600.000 lumayan kan, cukup banyak. Ya, tapi ada sebuah kritikan juga Pak sebetulnya bahwa seorang Kori itu kalau bisa jangan hanya menjadi Kori Pak, tapi dia harus menguasai bahasa Inggris, bahasa. Ya artinya kalau itu semangat semangat dakwah, semangat ukhuwahnya seorang Kori dengan rasio atau populasi penduduk kita yang beragama Islam itu kan masih jauh perbandingannya. Iya betul Pak. Ya kan? Kenapa misalnya tidak berorientasi untuk mengembangkan kemampuannya, menebarkan ilmunya melalui dari rumah ke rumah dan sebagainya. Mungkin itu kalau itu bisa jadi ada gerakan, ya ada gerakan secara masif di masyarakat untuk misalnya tadi untuk belajar Al-Quran. Kayak sekarang tahsin udah mulai ada di mana-mana itu. Ini kan memerlukan guru-guru ngaji, memerlukan kori-kori. Ya, saya kira juga ini sangat sangat berprospek untuk masa depan mereka. Dia juga menarik Pak karena tadi kan Ustaz Abdul Manan menyatakan bahwa belajar Quran itu dari umur 7 tahun. Ya. Tapi kalau menurut saya itu justru Al-Quran itu sudah diperkenalkan semenjak dalam rahim Pak, dalam rahim. Ya, jadi kalau tradisi dulu kan 7 bulan, 3 bulan, 7 bulan. Kan sebetulnya mengenalkan jadi baca surat Yusuf dan sebagainya. Ya. Karena justru sekarang lagi diupayakan oleh bidan-bidan bagaimana hamil Qurani Pak. Jadi perempuan-perempuan hamil itu dari semenjak menikah kemudian hamil itu sudah banyak harus diperkenalkan Al-Quran. Karena itu berpengaruh kepada janin. Bahkan ada anak atau bayi 2 tahun sudah hafal Ya, Al-Quran. Atau ibunya karena pada waktu 3 bulan sudah di Al-Quran. Bisa itu disosialisasi. Betul. Tapi memang tidak sekedar sosialisasi, ada internalisasi. Internalisasi adalah bagaimana kebiasaan ini menjadi sebuah tradisi dan bisa dibentuk kelompok-kelompok yang saya kira sudah cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekarang perkembangannya sudah jauh lebih baik dibanding generasi saya dulu. Karena anak sekarang SD sudah bisa baca Al-Quran. Demikian pemirsa, pendengar di mana saja berada, sahabat WH. Baru saja kita berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Salman. Saya kira tadi sudah mendengarkan bagaimana aktivitas
latar belakang dan lain sebagainya, termasuk juga pada Ustadz Abdul Manan yang sekarang bisa memberikan inspirasi bagi kaum muda Islam saya kira, dan mudah-mudahan semua bisa belajar dengan metode yang saya kira tadi sudah sampaikan. Mungkin lain kali kita akan sambung lagi. Sementara demikian, Pak Ustadz Salman dan Ustadz Abdul Manan, terima kasih banyak atas kehadiran di studio ini. Mudah-mudahan kita selalu berada pada jalan yang benar dan kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.